Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang hari Jumat ya. Kita ke bengkelnya agak siang karena Jumat, jadi nanti sekalian kita berangkat sholat Jumat. Ya, secara kebetulan memang kalau tiap hari Jumat saya berangkat ke bengkel itu agak siang. Nah ya itu pagi bersih-bersih mobil, dan waktunya itu yang kita utamakan adalah untuk sholat Jumat bersama. Jadi kita berangkatnya agak siangan. Kita menuju bengkel dulu ya. Kita cek and recheck kondisi bengkel, kemudian kita nanti sholat Jumat. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, udah waktunya Jumatan. Oke. Bentar ya. Mbak, aku titip tadi ya, antar harga konsumen ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Haji Ari Fatma, pemilik dari Fatma Variasi. Selama ini yang mau Jumatan di Masjid Suatu Pelajaran Timbangan dengan mobilnya Jimmy ini, ya customer beliau yang titip kepada beliau mau dijual katanya. Jadi yang mau beli nanti bisa ke beliaunya. Ya mudah-mudahan laris ya. Amin. Termasuk- Sampai ketemu. Ya sampai jumpa nanti. Ini kemarin Pak Haji Ari habis saja umrohin karyawannya. Mudah-mudahan beliau tambah barokah rezekinya. Amin. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara Lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Wah, sopo senior? Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Rem sik Mas Ari. Wah. Waalaikumsalam. Meski ku rapuh dalam langkah, Mantap. Halo senior. Halo. Kok koloran ini? Gimana Pak Haji? Luar biasa, Biasa di luar. kreativitas tinggi, sempurna. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Haji. Bila Premium. Matur nuwun jos. dan
yang sudah mepet. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat Jumat ya. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Detik waktu terus berlalu, semua bertaruh padamu.
حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, masyaallah, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lamu la yasakatum la azidannakum wa la yakfatum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang yang berhormat rahimahullah. Yang pertama, marilah kita benar-benar mempercayakan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan di jagat raya ini yang alhamdulillah telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Yang apabila di antara kita ada yang mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastilah tuhsulah tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah atas dasar besar beliau akhirnya Islam sampai kepada kita semua. Selanjutnya selaku khotib saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian, marilah tidak jemu-jemunya hari demi hari, waktu demi waktu kita berupaya meningkatkan kadar derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah yang paling mulia di antara kita adalah siapa yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sedang dibahas rahimahullah. Dalam riwayat salah satu hadis sahih menyebutkan ada salah satu ciri kiamat sudah dekat. Ada ciri-ciri kiamat sugro dan ciri-ciri kiamat kubro. Dalam ciri-ciri sugro disebutkan kata Rasulullah, beliau bersabda, salah satu ciri menjelang hari kiamat datang atau saat-saat akan masuk fase-fase kiamat itu adalah waktu berjalan sangat cepat. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah al-waktu as-sayf, waktu liburan pedang. Kalau kita nggak bisa memanfaatkannya, kita akan terpotong. Oleh karena itu, kalau kita lihat waktu adalah pedang, artinya kita punya waktu yang terbatas. Dan coba kita sekarang merasakan dari Jumat ke Jumat sangat cepat, dari Ramadan ke Ramadan sangat cepat. Insya Allah kurang dari sebulan 10 hari lagi. Orang-orang sekarang di akhir zaman kata Rasulullah itu nggak jauh dari itu katanya. Maka betul sekarang ini yang walaupun orang sehat sekalipun tetap nggak bisa sampai puasa. Kalau kita lihat, kenapa? Ya karena itu hadisnya Rasulullah itu sore. Nah, oleh karena itu kita nggak punya waktu lagi untuk tunda-tunda kebaikan, tunda-tunda amal soleh, tunda-tunda tempat asuhan. Nggak ada, nggak ada. Makanya kalau usia sudah 40 tahun, ini untuk kita para diri yang usianya sudah 40 tahun ke atas, ini catatan keras. Karena kata Rasulullah ketika 40 tahun, doa yang sering dianjurkan apa? Rabbi auzinni an ashkura nikmataka allati. Jadi kata kuncinya, kalau masuk usia 40 tahun, nomor satu amalannya adalah bersyukur. Itu. Karena kita harus mengingat apa yang telah diberikan sama Allah kepada kita. Jadi nomor satu kalau kita sudah 40 tahun itu harus banyak bersyukur. Rabbi auzinni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa a'mal sholihan. Yang kedua bisa beramal soleh. Dulu sholatnya sering bolong-bolong, sekarang nggak boleh. Dulu
masih maksiat, sekarang stop. Dulu nggak pernah gula, sekarang coba. Dulu nggak pernah lanjut, sekarang ayo. Pelan-pelan diisi amal soleh. Itu. Jadi ada dua kata kunci. Satu syukur nikmat. Kenapa disyukuri? Alhamdulillah sudah sampai 40. Dan rata-rata orang setelah 40 itu melakukan. Udah berkeluarga, udah punya anak, sebagian udah punya cucu, bisnisnya mulai jalan, udah settle, sekolah anak-anaknya udah tinggi-tinggi, udah nikmat doang di sini. Yang nggak bisa syukur di usia 40 itu masih menjadi orang yang haus, masih jadi orang yang lapar akan hal-hal keduniawian. Ini bahaya. Ingat, doanya memang doa yang saya dipakai Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi walaupun doanya itu seakan-akan imbang antara dunia akhirat, faktanya tidak demikian. Karena di Quran di surat yang lain Al-A'la disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu fix lebih utama. Makanya para ulama mengatakan dalam tafsir yang usia 40, kalau sudah 40 tahun, saatnya merubah haluan, saatnya merubah kompasnya, GPS-nya dirubah, tujuan destinasinya dirubah. Udah nggak dunia lagi, udah akhirat. Kenapa? Karena kalau di 40 ini nggak segera merubah ke akhirat, nanti dua-duanya nggak dapat. Dunianya lolos, akhiratnya bubar. Udah, kalau dapat lupa itu udah nggak usah dikejar. Naiknya nggak signifikan, udah nggak signifikan naiknya. Kecuali kita minta sama Allah khusus. Makanya orang-orang sering gojekan. Kalau usia 40 tahun itu rata-rata banyak orang kena haji, umroh. Haji kenapa? Untuk menaikkan agar 40 tetap performanya baik. Jadi dia minta revisi, minta takdirnya tetap bisa high level, tetap super, tetap tinggi volumenya. Dia minta kata pusat di Mekah Madinah, di Raudhah, di Mulazah, ketika dia umroh atau di Arafah ketika dia haji. Nah, oleh karena itu, mari saatnya kita kemudian mulai merevisi ulang. Kalau sudah 40 tahun ini kerja, yes, keras, oke. Tetapi akhiratnya harus menjadi prioritas utama. Ingat, semua itu tergantung prioritasnya. Kalau kita punya teman, kita memprioritaskan teman kita pun pasti akan ada waktu untuk teman kita. Meskipun sibuk apapun, mesti dicarikan waktu. Kenapa? Dia prioritas kita. Tapi kalau tidak prioritas, meskipun kalau kita ditelepon ada acara nggak bisa, full. Wah susah saya nggak bisa. Karena bukan prioritasnya itu. Prioritas itu bukan diri kita. Kita mau nyetek prioritas akhirat apa dunia. Nah ini saatnya hari ini kita paling tidak bersama-sama merevisi kembali. Meskipun yang di sini juga ada anak-anak sekolah, mari revisi niat sekolah itu tidak hanya untuk kewajiban. Sekolah itu syukur nikmat. Anak-anak di Palestina nggak bisa sekolah karena sudah sampai di alam barzah. Anak-anak di Palestina nggak bisa sekolah. Anak-anak di Palestina nggak bisa sekolah karena sudah sampai di alam barzah. Anak-anak di Palestina nggak bisa sekolah karena nggak ada sekolahnya, gurunya meninggal semua. Anak-anak di Palestina nggak bisa pakai seragam, jangan pakai seragam, makanannya nggak bisa. Anda harus bernikmat. Ada seragam sekolah bagus, syukur itu dengan cara apa? Belajar sebaik-baiknya sehingga besok Anda menjadi orang yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya di dunia ini bisa tidak salah prioritas sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan akhirat menjadi paklimanya karena lebih utama dan kita tidak keselip. Sehingga mudah-mudahan Allah beri kita di sisa usia yang tidak sampai kapan ini dengan banyak amal kebaikan dan semakin berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di saat masa aktif kita habis di dunia ini dan dipanggil Allah, semoga kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin. Amin. Radhiyallahu wal ghafurur rahim. Pinter ya. Oh, ada. Karena udah bilang gitu.
bukan dadaan ya, ada langsung belajar. Halo. Assalamualaikum. Salam. Pak masukin YouTube saya. YouTube-nya beliau. Model kok Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Ya ini kan dia udah senang. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa. Dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan.